Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu kembali dengan saya Bapak Hanif selaku pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Pagi ini kita akan belajar bahas tentang teks eksposisi. Kalian tentunya sudah sering membaca majalah, artikel, internet. Di situ mudah ditemukan teks eksposisi. Di dalam keseharian kalian saat berdiskusi dengan teman, mudah sekali ditemukan teks eksposisi. Untuk itu, apa sih teks eksposisi tersebut? Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Ada dua pola utama di dalam teks eksposisi. Yang pertama adalah gagasan dan fakta. Gagasan atau ide, pendapat yang isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Kebanyakan di dalam gagasan ini memuat banyak opini, artinya bisa benar, bisa salah. Contoh, virus corona sangat berbahaya. Contoh yang kedua, gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Ini artinya pendapat ini bisa benar, bisa salah. Unsur yang kedua adalah fakta. Fakta adalah keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar dan ada, benar-benar terjadi. Contoh, virus corona menyebar di Indonesia sejak tahun 2020. Contoh yang kedua, jumlah penderita virus corona di Indonesia mencapai 57.000 jiwa. Ini menunjukkan data yang benar-benar terjadi sebagai penguat dari gagasan yang pertama. Sekarang kita masuk kepada pola-pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama, pola umum khusus. Pola umum khusus ini adalah pola umum khusus. Ide pokok bagian teksnya terletak di awal paragraf, yang kemudian diikuti dengan ide-ide penjelas. Pola ini sering disebut dengan pola. Contoh, narkoba membahayakan bangsa di masa depan. Efek kerusakannya tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Tidak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tapi juga dalam skala besar menghancurkan bangsa. Ini pola umum. Pola yang kedua adalah pola khusus umum. Pola khusus umum, hal-hal yang sifatnya khusus ditulis dahulu, kemudian diikuti oleh uraian yang sifatnya umum. Bagian terakhir dari pola ini berfungsi sebagai simpulan atau ringkasan. Pola ini disebut. Contoh, kebakaran hutan masih terus terjadi. Begitupun dengan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk dengan rencana pembukaan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut menambah suram nasib hutan kita. Yang selanjutnya, pola ilustrasi. Pada pola ilustrasi, gagasan-gagasan umum menggunakan ilustrasi atau contoh konkret. Karena pola ini berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Contoh, tidak semua bidang mata pelajaran dikuasai oleh anak. Orang tua atau guru sebaiknya
mengarahkan anak untuk menguasai bidang yang dia sukai. Misalnya, jika sang anak menyukai bidang menulis, maka arahkan anak agar ke bidang tersebut akan menjadi seorang penulis yang hebat. Pola yang selanjutnya adalah pola perbandingan. Pada pola perbandingan dilakukan suatu perbandingan yang ditentukan oleh perbedaan dan persamaan berdasarkan aspek-aspek tertentu. Contoh, perlu adanya kerjasama dari berbagai komponen masyarakat agar pendidikan kita semakin baik. Seperti halnya bangunan yang akan berdiri kokoh jika semua komponen bersatu. Maka dari itu pemerintah, guru, wali murid, siswa harus bahu-membahu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita. Sekarang kita akan pada struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama adalah tesis. Tesis adalah pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Contoh, jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Struktur yang kedua adalah rangkuman argumen. Rangkuman argumen berupa sejumlah pendapat argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Rangkaian argumen ini untuk menunjang atau membuktikan pendapat dari penulis. Contoh, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungan justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terjadi, penebangan liar semakin meningkat, pembalakan liar semakin tidak terkendali. Struktur yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut sebagai penutup atau simpulan untuk meyakinkan kepada pembaca. Contoh, rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah malah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan di Indonesia. Oke anak-anakku, untuk pertemuan kita kali ini, karena keterbatasan waktu, kita sampai kepada struktur teks eksposisi. Untuk pembahasan yang selanjutnya di lain waktu, kita akan bahas tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Guru. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.